Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama gue Roni di channel I Am Ilzaro. Di video kita kali ini, kita akan membahas soal tes intelijensi umum CPNS atau untuk sekolah kedinasan juga ya, yang sering banget diujikan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe buat ngedukung channel ini biar lebih berkembang. Dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman terinfokan kalau ada video baru dari channel ini. Oke, siap buat teman-teman semua. Kita akan mulai dalam 3, 2, 1, let's check it out. Oke, kita langsung masuk soal pertama, yaitu 2,40 dikalikan dengan 0,75 ditambah 3 per 5 dibagi 1 per 8 itu hasilnya berapa sih? Mungkin teman-teman kalau ngeliat soal ini, aduh lama banget ya, ada desimal-desimal nih pusing. Oke, sebenarnya ini gampang banget ya. Jadi tipsnya, yang desimal ini kita ubah dulu. Ada dua cara. Bisa kita ubahkan dalam bentuk desimal, kita ubahkan dalam bentuk pecahan atau ke dalam bentuk persentase ya, ke persenan ya. Nah, kita lihat juga teman-temannya. Di sini kan temannya kan ada pecahan ya. Berarti yang desimal kita ubahkan dalam bentuk pecahan juga dong ya. Jadi 2,40 kalau kita ubah ke pecahan jadi berapa? 240 dibagi dengan berapa? 100 ya. Karena di belakang koma ada dua angka. Ini juga sama ya. Yang sebelahnya ya 0,75 jadi 75 per 100. Lalu ditambah 3 per 5. Kalau dibagi, pecahan dibagi dengan pecahan maka langsung kita kalikan. Nah, pecahan yang kedua, yang sebelah kanan, itu kita balik bentuknya seperti ini. Ya, oke sekarang kita sederhanakan yang ada di sebelah kiri dulu. Ini coret ya. Nolnya sama nol yang atas sama bawah. 24 sama 10 kalau kita sederhanakan. Nah ini tipsnya juga kita sederhanakan dulu biar gampang. Sama-sama dibagi dengan 2. Oke. Atasnya 12 ya. Ini dibagi dengan 2. 12, 10 dibagi 2, 5. 75 sama 100 sama-sama dibagi dengan 25. Betul. Jadi atas ada sisa 3. Yang bawah 100 dibagi 25 ada 4. Nah sebelahnya ya 8 kali 3 langsung aja 24. 5 kali 1 5 gitu kan. Kalau perkalian kan atas dengan atas, bawah dengan bawah gitu kan. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke langsung kita kalikan nih. 12 kali 3 ya. Ini kan bisa kita sederhanakan dulu ya. 12 sama 4 ya. Oke sama-sama dibagi 4. Jadi atasnya 3. 3 kali 3 9. Bawahnya langsung kita tulis lagi. Ditambah dengan 24 per 5. Nah karena bagian penyebutnya sudah sama, kalau pecahan gitu kan ya, kalau penjumlahan atau pengurangan, apabila penyebutnya udah sama, langsung aja kita pembilangnya kita jumlahkan. Jadi 9 tambah 24 ada 33 per 5. Oke, simpel banget ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Mantap. Oke, selanjutnya soal nomor 2. 4 windu ditambah 312 minggu dikurang dengan 9 tahun itu ada berapa tahun sih? Nah, caranya kita ubah dulu nih semuanya ke dalam tahun, karena ini tanya tahun ya. Nah, kita ingat-ingat lagi. Masih ingat nggak nih? Satu window ada berapa tahun? Satu window ada 8 tahun. Jadi karena ditanya 4 window, maka 4 dikalikan dengan 8. Hasilnya adalah 32 tahun. Oke, ini kita keep dulu ya. Nah, lanjut yang berikutnya 312 minggu. Nah, gampangnya ini kalau kita konversikan ke tahun, caranya kita ubah dulu aja nih. Kita hitung 1 bulan. Itu normalnya ada berapa sih? 4 minggu kan ya. Nah, meskipun ada yang kurang ataupun lebih ya dari 4 minggu ya. Nah lalu kalau 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Maka langsung kita kalikan dengan 4 minggu ya. Nah jadi 1 tahun itu sama dengan berapa? 48 minggu. Betul. Nah karena ditanya adalah 312. Jadi 312 langsung kita bagi dengan 48. Hasilnya berapa nih? 6,5 tahun. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Nah berikutnya yang 9 tahun kan udah tetap ya tahun kan satuannya. Oke langsung kita operasikan. Jadi 32 tahun ditambah dengan 6,5 tahun. Kita kurangkan dengan 9 tahun. 32 ditambah 6,5 itu ada 38. 38 dikurang dengan 9. Hasilnya adalah 29,5 tahun. Atau 29,5 tahun. Mudah ya. Nah, soal nomor 2 adalah D. Oke selanjutnya soal nomor 3. 1,25 dikalikan dengan 3 dikurang dengan 4,5 dibagi 3. Nah ini hampir sama kayak soal nomor 1 ya modelnya ya. Nah caranya bagaimana nih Kak kalau kayak begini? Kita lihat dulu dari opsinya. Di sini kan opsinya dalam bentuk pecahan semua ya. Nah di sini muncul 1 kan 1 per 1 sama aja. Ya berarti otomatis semuanya kita ubah ke dalam bentuk bilangan pecahan. Cuman kalau ada angka yang bisa kita langsung operasikan ketemu jawabannya langsung aja. Contohnya kayak gini nih. 4,5 dibagi dengan 3 itu kan sama dengan 1,5 ya. Kalau diubah ke dalam bentuk pecahan jadinya berapa? 15 per 10. Nah yang ini 1,25 itu bisa kita ubah menjadi 125 per
100 ya, karena di belakang koma ada 2 angka. Dikalikan dengan 3 dikurang dengan 15 per 10. Nah ini kita sederhanakan dulu nih ya pecahannya. 125 sama 100 sama-sama dibagi 25. Atasnya 5, bawahnya 4. Jadi 5 kali 3 itu 15 per 4. Lalu 15 sama 10 bisa kita sederhanakan dulu nih. Sama-sama dibagi 5. Jadi berapa tuh? Yang atasnya tinggal sisa 3, yang bawahnya sisa 2. Nah, kalau udah seperti ini kita apakan? Cara pengoperasian pecahan, pengurangan itu kita, ataupun penjumlahan ya, kita samakan penyebutnya. Betul, kan sini penyebutnya berbeda ya. Nah, jadi kita ambil aja nih kira-kira KPK-nya berapa kalau 4 sama 2? Yaitu 4 ya. Nah, kita ambil 4 aja. Jadi 4 bagi 4, 1 kali 5, 15. Nah, lalu yang berikutnya kita kurang dulu ya. 4 bagi 2 ya. 2 kali 3, 6. Jadi sisa berapa? 15 kurang 6. 9. Bawahnya tetap 4. Jadi jawabannya 9 per 4. D lagi ya. Oke, gampang kan ya? Oke, soal keempat. Nah, di sini ada soal seperti ini nih. Ya, yo, mulai panik nih. Kan kalau udah kayak begini bingung duluan nih. Gimana nih cara ngerjainnya? Nah, ini sebenarnya juga gampang kok, simple. Kalian gak usah terlalu panik. Ya, kalian pelan-pelan dulu, fokus. Mana yang bisa langsung kita operasikan dulu. Ya, nah di sini kan ada akar 4 ya. Akar 4 kan kita tahu. Berapa hasilnya? 2. Akar 9 itu berapa? 3. Nah, lalu mana lagi? Di sini ada lagi ya. Di sini 3, di sini adalah 2. Oke, sekarang kita ubah dulu nih. Kita rapikan. Jadi akar 2 ditambah dengan 2, lalu dikalikan dengan 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 dikalikan dengan akar 2 dikurang dengan 2, dan terakhir adalah 3 dikurang dengan 2. Nah, oke ya. Nah, lalu mana yang bisa kita sederhanakan lagi nih? Ini ya sama ini ya. Di sini kan 5, di sini 1. Nah, terus teman-teman kan bisa ngeliat ya, ini dengan ini tuh polanya sama nih bentuknya ya. Hanya berbeda tandanya doang, yang satu plus, yang satu minus. Nah, teman-teman masih ingat nggak rumus A plus B dikalikan dengan A min B? Maka jawabannya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini harus diingat terus nih. Ya, karena ini sering banget keluar model soal seperti ini. Jadi ini anggap aja ini A dan ini B, ini A, ini B gitu kan. Berarti kita lihat nih hasilnya apa tadi? A kuadrat min B kuadrat. Jadi akar 2 kuadrat kita kurang dengan 2 kuadrat ya. Jadi ini adalah 2, kan akar ketemu akar hilang kan ya. Jadi 2. Nah, 2 kuadrat itu berapa? 4. Jadi ini hasilnya adalah min 2. Jadi berikutnya kita kumpulkan aja jadi 1. Jadi min 2 ya kan. Yang ini sama ini udah berubah menjadi min 2. Lalu kita kalikan dengan 3 tambah 2, 5. Kita kalikan dengan 3 kurang 2, 1. Hasilnya berapa nih? Min 2 kali 5 kalikan 1, min 10. Betul. Jadi soal nomor 4 jawabannya adalah yang E. Simple ya. Selanjutnya soal nomor 5. Jika 2,9% adalah Q dibagi 1000, maka nilai 2Q tambah 2 itu adalah berapa? Nah, ini juga mudah sekali. Ya, jangan langsung panik. Tetap harus fokus. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita harus ubah setiap soal, ya, di dalam soalnya itu maksudnya ya, setiap kalimat ke dalam bentuk variabel dan angka. Di sini kan dibilang 2,9% adalah Q dibagi 1000. Jadi 2,9% adalah sama dengan, maksudnya ya, Q dibagi dengan 1000. Udah ikutin aja apa yang dibilang di soal. Nah, selanjutnya bagaimana? Kan ditanya nilai 2Q plus 2, berarti kita butuh nilai Q-nya dulu berapa kan? Nah, dari sini nih yang tadi udah kita tulis ya. Ini ubah dulu nih. 2,9% itu kan 2,9 per 100 sama dengan Q dibagi dengan 1000 gitu kan. Nah, kalau sejajar seperti ini ya, 100 dengan 1000 kan sejajar nih, sama-sama dari bawah, bisa langsung kita bagi. Yang penting dalam bentuk persamaan seperti ini ya. Nah, jadi sisa 10 nih yang 1000-nya ya. Langsung deh kalau udah gini kita kalikan silang. Nah, jadi 10 kalikan dengan 2,9. Kita tulis lagi dulu aja ya. Ini kita pelan-pelan deh ya. Maka Q-nya adalah 2,9 kalikan 10, 29. Nah, udah kita masukin ke dalam pertanyaannya. 2Q ditambah 2. Jadi 2 dikalikan 29 ditambah dengan 2. 29 kali 2 itu ada berapa? 58 ditambah 2. Hasilnya adalah 60. It's easy. Gampang kan ya? Nah, jangan panik. Nomor 6 ya. Mayoritas penduduk desa A adalah petani. Sebanyak 150 orang hanya menanam cabai, 50 orang hanya menanam bawang, serta 20 orang tidak menanam keduanya. Jika keseluruhan penduduk di desa tersebut
ada 190 orang, berapa banyak penduduk yang menanam keduanya? Kalau kita lihat nih ya, ini kan soal materi apa? Himpunan ya. Oke, waktu SMP kita udah dapet ya. Nah, cara mengerjakan soal himpunan kalau soal model seperti ini kan pakai diagram Venn ya, biasanya gitu kan. Nah, itu kan terlalu ribet ya, kita harus gambar, terus kita harus masukin yang mana-mana. Belum kalau salah masukin gitu kan. Nah, di sini gue mau kasih triknya nih. Ya, jadi gue udah dapat rumus kayak gini. X ditambah Y dikurang dengan XY sama dengan semesta dikurang XY yang dicoret. Ini maksudnya gimana, Kak? Ya, baik. Jadi yang masing-masing ini ya, X sama Y kita jumlahkan, lalu kita kurangin yang suka keduanya atau melakukan keduanya ya. Lalu sama dengan S itu adalah semesta ya. Semesta itu berarti keseluruhannya dan dikurangin dengan X yang dicoret atau yang tidak suka keduanya. Baik, karena di sini kan objeknya itu cabai dengan bawang, berarti kita ganti aja ya. X itu kita ganti dengan C, lalu kita tambahkan dengan bawang ya B, lalu dikurangin dengan CB sama dengan semesta kurangin dengan CB yang dicoret. Baik, di sini diketahui sebanyak 150 orang hanya menanam cabai. Jadi langsung aja kita isi. C-nya kita ganti 150. Lalu 50 orang hanya menanam bawang. Kita ganti 50. Lalu kita kurangin dengan, yang CB-nya ini kan ditanya ya. Baik, kita tulis aja lagi. Lalu semestanya ada berapa? Di sini dikasih tahu keseluruhan penduduk di desa tersebut ada 190 orang. Nah, lalu kita kurangin dengan CB yang dicoretnya mana tuh? Serta 20 orang tidak menanam keduanya ya, berarti kita ganti dengan 20. Udah, kita operasikan aja nih. Yang ini kan 200 dikurang dengan CB sama dengan 190 dikurang 20 itu kan 170 ya. Nah, CB-nya kita pindah ruas ke kanan aja, karena di sini kan negatif ya, biar jadi positif. Ya. Langsung 170-nya juga tukar posisi. Jadi gini, 200 dikurang dengan 170. Maka CB-nya ya, itu yang keduanya ya, berapa? 30. Nah, ketemu kan? Jadi jawabannya ada 30 orang nih yang menanam keduanya. Oke? Lanjut soal nomor 7. Rumah Andi jaraknya 1,5 km dari kantornya. Bila ia berjalan rata-rata 4,5 km tiap jamnya, berapa jamkah waktu yang ditempuh untuk berjalan pergi pulang selama 1 minggu bila 1 minggunya itu dihitung 6 hari kerja dan Andi tidak pernah makan siang di rumahnya. Oke, ini kan materi apa? Kecepatan, jarak, dan waktu ya. Kita baiknya itu tulis dulu nih apa aja sih yang diketahui. Itu kan jaraknya ya, S sama dengan 1,5 km. Lalu dia bilang berjalan rata-rata 4,5 km tiap jamnya, itu artinya kecepatannya 4,5 km per jam. Ditanya berapa jamkah waktu yang ditempuh untuk berjalan pergi pulang selama 1 minggu. Berarti kan T-nya ya. Nah, teman-teman masih ingat nggak nih rumus kecepatan, jarak, dan waktu? Buat yang lupa, ini gue kasih tahu aja ya. Kita bisa pakai segitiga ini. Nah, jadi gini, S itu sama dengan V kali T. Jadi kalau ditanya dengan T, ya, maka rumusnya adalah S dibagi dengan V. Nah, ini tuh garis tengah ini, nih, itu adalah garis pembagi. Jadi gitu. Jadi kalau ditanya V, ya S per T. Seperti itu. Diingat-ingat ya. Oke, berarti kan udah ada nih. T-nya itu kan S per V. Langsung kita masukin. Jadi 1,5 dibagi dengan 4,5. Nah, kalau kita sederhanakan kan sama-sama dibagi 1,5 aja ya. Jadi, T-nya ini adalah 1, bawahnya adalah 3. Gitu kan ya. T-nya ini kan sepertiga, tapi kan dibilang begini. Berapa jamkah waktu ditempuh untuk berjalan pergi pulang selama 1 minggu? Bila 1 minggu dihitung 6 hari kerja dan Andi tidak pernah makan siang di rumahnya. Dia bilang kan kegiatan itu kan pergi pulang ya. Artinya ada 2 kali kegiatan, pergi dan pulang. Jadi, ya, T-nya itu sebenarnya sepertiga, kita kalikan 2, lalu dilakukan dalam berapa hari nih? Selama 1 minggu ya. 1 minggunya ada berapa hari? 6 hari. Nah, ini jangan lupa. Jadi, nggak cuma sepertiga jam doang, tapi masih ada lagi nih. Kita kalikan dengan 2 dan kalikan dengan 6, gitu ya. Langsung deh. 6 bagi 3 kan 2. 2 kali 2, 4. Jadi, totalnya itu ada 4 jam nih. Pergi pulang selama 1 minggu. Mudah ya. Jawabnya yaitu B. Berikutnya soal nomor 8. Nilai Joko termaksud urutan ke-19 dari atas dan juga urutan ke-19 dari bawah. Ya, dalam kelasnya. Berapakah banyaknya siswa dalam kelas tersebut? Nah, sebenarnya ini kan gampang ya, bisa pakai logika juga. Memang di sini mau gue jelasin nih secara konsepnya dulu ya. Oke, kan di sini kan 19 orang ya. Biar mudah coba kita ganti dengan 5 orang aja ya. Jadi nilai Joko termaksud urutan ke-5 dari atas dan juga urutan ke-5 dari bawah. Misalnya gini.
Kalau dari atas kan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini nilai Joko kan? Nah, ini Joko. Lalu dari bawah juga urutan kelima. Berarti 5, 4, 3, 2, 1. Atau kan dari bawah 1, 2, 3, 4, 5. Gitu kan? Betul kan? Nah, sekarang coba kita hitung ada berapa orangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Jadi rumusnya gimana tuh? 5 kalikan 2 gitu kan? Kita kurangin dengan 1. Nah, jadi rumusnya seperti ini. 5 kali 2 dikurangin 1 sama dengan 10 kurang 1 kan, 9. So, kayak gini, soal kayak gini berarti bisa dong kita terapin ya. Jadi gimana? 19 kalikan 2, kita kurangin dengan 1. Ini kan ada 38 ya. Dikurangin dengan 1 hasilnya adalah 37 orang. Simpel banget ya. Selanjutnya soal nomor 9. Untuk membaca 4 halaman buku novel, Desi butuh waktu X menit. Maka dalam 9 menit Desi mampu membaca berapa halaman. Nah, kalau kita lihat ini kan materi perbandingan ya. Perbandingan itu kan ada dua, senilai dan berbalik nilai. Nah, kalau teman-teman masih ada yang masih bingung, silakan buka di video gue sebelumnya. Di situ udah dijelasin perbedaan materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, kita balik ke soal ya. Kan di sini dibilang membaca 4 halaman butuh waktu X menit. Jadi 4 dia butuh waktu X menit ya. Maka dalam 9 menit dia dapat mampu membaca berapa halaman. Nah, ini yang ditanya ya. Kita tahu kalau dari soal ini termasuk perbandingan senilai. Karena udah tahu langsung aja nih kayak begini ya, kita kasih garis lalu sama dengan X per yang ditanya. Yang ditanya ini kita bisa ganti dengan variabel lain deh, P. Gitu ya. Lalu kita kalikan silang aja. 4 kalikan P, 4P sama dengan 9 kali X, 9X. Nah, karena ditanyakan jumlahnya ya, maka P-nya yaitu 9X dibagi dengan langsung 4-nya kita taruh di bawah 9. Jadi jawabannya adalah yang C. Ingat ya, jangan salah, bukan A ya, tapi yang C, 9X per 4. Soal 10, 15 orang siswa mempunyai rata-rata nilai bahasa Inggris 65. Kemudian 5 siswa lainnya mengikuti ujian susulan dan mendapat nilai berturut-turut 50, 65, 70, 45, dan 75. Nilai rata-rata 20 siswa tersebut sekarang berapa? Nah, kalau kita lihat di soal, ini termaksud materi statistik ya. Statistik data kelompok ini teman-teman. Dan ini soal itu sering banget diujikan di soal TIU CPNS ataupun sekolah kedinasan. Jadi teman-teman harus paham konsepnya dan juga paham cara mengerjakannya. Seperti itu. Ini kan rata-rata gabungan ya. Jadi caranya gini. Di awal kan dikasih tahu 15 orang siswa mempunyai rata-rata nilai bahasa Inggris 65. Jadi langsung aja. 15 kita kalikan dengan 65. Jadi banyaknya orang kita kalikan dengan nilainya. Seperti itu kan. Nah ini untuk kelompok yang pertama. Lalu kelompok berikutnya datang nih. Kemudian 5 siswa lainnya mengikuti ujian susulan dan mendapat nilai berturut-turut. Berarti kita tambahkan 50 ditambah 65 ditambah dengan 70 ditambah dengan 45 ditambah dengan 75 ya. Lalu kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan banyaknya orang tersebut sekarang. Jadi ada berapa tuh? 15 tambah 5 ya. Atau dibilang kan di sini udah enak nih, udah dikasih tahu di soal ya. 20. Nah, kalau seandainya misalkan ada kelompok berikutnya nih. 10 orang nilainya 70. Rata-ratanya 70 ya. Berarti nanti di sini kita tambah 10 kalikan dengan 70. Berarti otomatis yang bagian bawah ini ya orangnya juga bertambah, nambah 10. Jadi dibagi dengan 30. Itu contohnya ya. Oke, baik langsung kita operasikan aja. 15 dikalikan 65 itu hasilnya berapa? Kalau teman-teman hitung nanti hasilnya 975 atau 975. Ditambah, nah ini yang di dalam kurung, teman-teman jumlahkan, totalnya itu adalah 305. Lalu kita bagi dengan 20. Yang atas 975 ditambah dengan 305 hasilnya 1280 dibagi dengan 20. Itu hasilnya 64. Seperti itu. Diingat-ingat ya caranya untuk rata-rata gabungan. Sip. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video pembahasan kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan isi di kolom komentar. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like-nya dan bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Biar kita sama-sama belajar dan berbagi ilmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!